Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang teknologi fermentasi. Fermentasi berasal dari kata ferment atau fervor, itu artinya mendidih. Secara awal itu bahwa fermentasi merupakan proses penguraian gula pada buah anggur menjadi gelembung atau karbon dioksida CO2 oleh adanya kamir yang terdapat dalam cairan ekstrak buah anggur. Sedangkan pengertian lain itu yang pertama, proses yang menggunakan suatu senyawa atau substrat menjadi senyawa lain produk oleh adanya aktivitas mikroba. Pengertian yang kedua, suatu proses yang menghasilkan energi yang melibatkan molekul organik baik sebagai donor maupun aseptor elektron. Pengertian lain yang ketiga, bahwa fermentasi itu merupakan suatu proses yang melibatkan kultur mikroba baik yang bersifat aerob maupun anaerob. Selanjutnya, fermentasi juga merupakan proses pembusukan makanan. Kemudian, fermentasi merupakan suatu kultur mikroba dalam kondisi optimum untuk menghasilkan produk berupa metabolit, enzim, ataupun produk lain seperti biomasa. Kita lihat pembagian fermentasi. Yang pertama, fermentasi solid state, yaitu menumbuhkan mikroorganisme di kondisi yang kandungan airnya terbatas tanpa memiliki aliran air yang mengalir bebas. Yang kedua, fermentasi submerged, artinya proses fermentasi yang mikroorganisme dan substrat berada menjadi satu dalam submerged state dalam media cair dengan jumlah yang besar. Kita lihat di sini perbedaan fermentasi solid state dan submerged. Poin untuk karakteristik. Kondisi yang pertama itu kondisi mikroorganisme dan substrat. Untuk solid state itu bersifat statis, sedangkan submerged bersifat teraduk. Yang kedua, status substrat. Pada solid state itu substrat dalam keadaan mentah, sedangkan submerged itu dalam keadaan murni. Karakteristik yang ketiga, keadaan alami dari mikroorganisme. Sedangkan untuk solid state dia sistemnya fungi dan submerged itu tidak ada. Yang keempat, keberadaan air. Untuk solid state itu terbatas, sedangkan submerged itu tinggi. Yang kelima adalah suplai oksigen. Untuk solid state itu dengan difusi, sedangkan submerged itu dengan menyemburkan atau menggelembungkan. Karakteristik selanjutnya, kontak dengan oksigen. Solid state itu secara langsung, sedangkan untuk submerged itu oksigen terlarut. Selanjutnya, kebutuhan media fermentasi. Untuk solid state itu sangat kecil, sedangkan untuk submerged itu besar. Kebutuhan energi. Solid state itu sangat rendah dan submerged itu sangat tinggi. Kesembilan, ada studi kinetika. Untuk solid state itu studi kinetikanya itu sangat kompleks, sedangkan submerged itu sangat mudah. Karakteristik yang 10, perubahan suhu dan konsentrasi. Untuk fermentasi solid state itu dengan fungsi step, sedangkan untuk submerged itu smoke. Yang ke-11, pengendalian reaksi. Dalam sistem solid state itu sangat sulit, sedangkan untuk submerged itu sangat mudah. Yang
ke-12, potensi kontaminasi itu untuk solid state itu sangat kecil, sedangkan submerged itu sangat tinggi. 13, jumlah cairan yang harus dibuang. Untuk solid state itu sangat rendah, sedangkan untuk submerged sangat tinggi. Karakteristik terakhir, problem pollution. Untuk solid state itu sangat rendah, dan untuk submerged itu sangat tinggi. Kemudian sel mikroba itu dapat dipandang sebagai sistem kimia yang sangat kompleks atau sistem enzim yang terpadu. Dalam pabrik kimia dapat dieksploitasi menghasilkan produk unggul atau yang diinginkan. Kemudian ada agen biologis atau biokatalis. Kemudian masuk ke faktor pengembangan fermentasi. Meliputi penyiapan inokulum sehat, kemudian di mana di penyiapan inokulum sehat itu digunakan sebagai biokatalis. Kemudian ada substrat, bahan baku, sterilisasi, bahan maupun alat. Kemudian ada proses fermentasi, pengendalian proses, pemanenan produk, yaitu secara pemisahan, pemekatan, maupun pemurnian. Biokatalis merupakan sel hidup. Sel hidup itu mikroba yang terdiri dari prokariot atau bakteri, kemudian eukariot itu seperti kapang, ragi, ganggang, sedangkan sel hidup dari hewan itu tumbuh-tumbuhan dan komponen sel. Penyiapan inokulum. Di dalamnya terdapat formulasi media atau dikenal dengan komposisi, kemudian sel mikroba. Istilah lain inokulum bahwa merupakan suatu bibit atau mikroorganisme yang akan segera dipindahkan ke medium produksi setelah diaktifkan. Kultivasi. Suatu medium kultur pada kondisi tertentu. Kemudian pertumbuhan populasi mikroorganisme itu pada lingkungan buatan. Kemudian ada waktu sini untuk mengaktifkan mikroba atau inokulum. Di sini ada jenis organisme. Yang pertama bakteri itu waktunya antara 20 sampai 120 menit. Sedangkan jamur dan alga itu waktunya 2 sampai 6 jam. Kemudian konsentrasi inokulum. Nah, di sini untuk jenis bakteri dia menggunakan konsentrasi 0,1 sampai 3,0%. Sedangkan Actinomycetes konsentrasi 5 sampai 10%. Sedangkan fungi yaitu 5 sampai 10%. Suspensi spora itu 1 sampai 10.000 per liter. Nah, kita lihat bahan baku fermentasi. Itu bahan baku utama itu yang merupakan sumber energi atau karbon. Misalkan fase gas, cair, ataupun padat. Mengandung gula, pati, atau lignoselulosa. Ramuan kompleks atau limbah. Sedangkan nutrisi itu sumber nitrogen dan mineral, vitamin, faktor pertumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu air dan udara. Air steril untuk pelarutan atau pengenceran, udara atau oksigen steril. Sedangkan bahan selanjutnya itu bahan persyaratan proses. Adanya inhibitor, stabilisator, pengatur pH,
Jadi itu tadi beberapa bahan baku fermentasi. Nah, kita masuk proses fermentasi. Penggolongan berdasarkan cara operasi. Yang pertama fermentasi cair, itu dengan proses batch, proses feed batch, proses continue. Ada 3 untuk fermentasi cair. Sedangkan untuk fermentasi padat, kemudian produksi fermentasi dengan produk biomasa atau sel mikroba. Yang pertama adalah spora Penicillium roqueforti atau keju. Kemudian bakteri asam laktat, yogurt. Kemudian fermentasi dengan produk enzim mikroba, misalkan amilase, protease, pektinase, maupun glukooksidase. Kemudian fermentasi dengan produk metabolit mikroba, metabolit primer atau tropofase, senyawa yang disintesis oleh aktivitas sel pada fase pertumbuhan. Kemudian metabolit sekunder, iodofase, senyawa yang disintesis oleh aktivasi sel setelah pertumbuhan. Kemudian fermentasi dengan produk hasil biokonversi, melalui modifikasi suatu senyawa yang ditambahkan ke dalam medium fermentasi untuk menghasilkan senyawa lain. Nah, demikianlah pengantar dari teknologi fermentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.